tentang cryptocurrency. Kripto ini merupakan mata uang digital alias nggak ada fisiknya, tapi bukan berarti nggak ada jaminannya. Jadi meskipun ini nggak ada bentuknya, nggak bisa dipegang, tapi bukan berarti ini tipu-tipu, bukan. Ada jaminannya. Nanti kita akan bahas. Welcome to High Value Money episode. Ini gue akan coba jelasin sesimpel mungkin, dan gue pun juga sebenarnya nggak pinter-pinter amat, tapi gue akan berusaha sepinter mungkin, sesimpel mungkin menjelaskan supaya kita paham nih. Kurang lebihnya, I am sorry. Udah gue jelasin di video episode 1 dan 2, mata uang itu bisa apa aja selama kita sepakat gitu ya. Dulu zaman gue main Xian, di tahun 2004, mata uang dalam game namanya Zin. Yang kadang gue beli itu pakai rupiah. Jadi kadang kalau gue misalnya lagi megang rupiah nih, udah nggak jajan 2 hari, wah mau beli Zin mau beli baju di game Xian. Gue beli tuh, gue cari penambang Zin di Kaskus. Bro, mau beli dong Zinnya. Gue transfer duitnya, gue dapet Zin. Dan lo pun pasti pernah beli mata uang dalam game pakai uang asli kan. Dan pernah juga si penambang Zin ini, si penjual Zin ini beli motor pakai Zin bayarnya. Asalkan si penjual motornya itu mau terima Zin. Dia main Xian juga berarti. Jadi mata uang itu sebenarnya bisa apa aja. It's okay. Asal sama-sama sepakat. Di sini pun sebenarnya banyak orang yang mata uang itu pakai dolar, kadang-kadang jual beli pakai emas. Ada aja, cuman yang sah sebenarnya rupiah doang. Balik ke kripto nih ya, mata uang digital ini lahir pada tahun 2009 dipelopori oleh Bitcoin. Jadi Bitcoin ini merupakan cryptocurrency pertama. Bisa dibilang mungkin Insinyur Soekarno-nya lah, pelopornya. Setelah Bitcoin, banyak kripto-kripto lain yang fungsinya beda-beda. Jadi semua cryptocurrency ini jaminannya adalah teknologinya. Kegunaannya juga beda-beda, tergantung ekosistemnya, dan kripto ini bisa dipakai di ekosistemnya aja gitu. Pokoknya simpelnya yang harus lo tahu adalah kegunaannya beda-beda teknologinya. Ada yang kayak Bitcoin yang menurut gue sih nggak ada gunanya ya, cuma koleksi aja karena jumlahnya terbatas. Teknologinya paling simpel karena ya emang nggak pernah diupdate, karena yang nemuinnya ini anonymous. Jadi dia bukan kayak kripto lain yang ada perusahaannya jelas dan diupdate terus teknologinya. Kalau Bitcoin ini ditemukan oleh anonymous, namanya Satoshi Nakamoto, udah pada tahu pasti kan. Dia ini cuma nemuin sebagai pelopor aja. Dan emang karena dia anonymous, dia nggak pernah muncul ke publik, so teknologinya nggak pernah diupdate. Jadi ya gitu-gitu aja. Orang-orang bilang Bitcoin itu emas digital, ya karena jumlahnya itu terbatas. Jadi beli karena scarcity, kayak emas aja gitu. Tapi kalau menurut gue ya, Bitcoin ini lebih ke Ponzi scheme sih, alias orang itu beli karena ya spekulasi bahwa ke depan harganya bakal naik. Ya sorry kalau ada yang marah, tapi menurutku kayak begitu. Menurut gue ya ini nggak ada gunanya. Tapi dialah pelopornya, alias sang legenda, the legend. Kenapa kripto lahir? So, kripto lahir saat Amerika sedang ada krisis besar-besaran. Jadi dulu ceritanya di Amerika itu orang lagi bingung nih, mau invest apaan ya yang returnnya gede tapi low risk. Jatuhlah pilihan pada properti alias rumah. Berbondong-bondong nih orang invest di properti, jual beli rumah. Dan bank pun ikutan bantuin, ngasih kredit ke orang-orang yang mau beli rumah supaya apa? Supaya makin banyak yang bisa beli rumah. Simple kan? Kalau misalnya lo mau jualan rame nih, lo kasih aja pay letter. Kayak GoPay gitu kan? Iya nggak? Lo mau beli bakwan tapi duitnya nggak ada, pakai aja pay letter. Intinya utang itu membuat orang jadi makin konsumtif. Jadi makin gila ini pasar perumahan. Bahkan sampai orang-orang yang nggak kredibel buat KPR pun tuh dikasih pinjem duit supaya apa? Supaya makin laku ini properti. Ya kalau pay letter sih emang nggak banyak seleksinya ya. Siapapun boleh lah pakai pay letter. Paling kalau nggak bisa bayar ada penagih utang keker ke rumah lo gitu ya. Tapi kalau ini kan KPR rumah, bukan 1 juta 2 juta, ini kan miliaran loh. Tapi dikasih sebebas-bebasnya supaya harga properti ini makin naik, supaya makin tinggi harganya karena banyak yang mau. Demand naik, hukum supply demand kan. Ini ya manipulasi. Ini bubble property. Dikasih semua orang bisa beli, harganya jadi naik nggak karu-karuan. Jadi kelihatannya pasar properti ini benar-benar menguntungkan banget karena harganya naik terus. Siapa yang nggak mau? Ya kayak kripto sekarang aja, harganya naik terus, siapa yang nggak mau? Kayak gitu. Ini manipulasi. Tadi inget kan gue bilang yang dikasih KPR ini banyak orang-orang gak kredibel, alias orang gak mampu. Akhirnya 1-2 pada gak bisa bayar. KPR macet. Begitu macet berjamaah lagi. Kalau 1-2 masih mending, ini berjamaah. Dan ditambah bubble-nya akhirnya pecah, karena bubble in the end akan pecah. Harganya yang naik gak karuan pasti akan pecah. Barengan, boom, collapse. Yang masih lancar nih, ngelihat harga rumahnya kok turun terus. Gila, ya lo bayangin ya, lo beli rumah nih, bayangin lo beli rumah,
harganya itu 5 miliar tambah bunga 1 miliar, jadi 6 miliar. Begitu bubble-nya pecah, itu harga rumah yang lo cicil pakai keringet lo dari 6 miliar turun jadi 1 miliar. Ya lo ngerasa rugi kan? Ya akhirnya lo nggak mau ngelanjutin KPR lagi karena gue ngerasa dibohong-bohongin nih. Ngapain gue lanjutin? Akhirnya gue juga macet juga deh. Jadi udah yang nggak kredibel macet ditambah yang lancar pun jadi nggak mau bayar karena apa? Karena bubble-nya pecah, ngerasa rugi, hancur. Harga rumah makin hancur lagi dan ada satu asuransi namanya AIG. Ini sponsornya MU ya. Buat lo nih ya, Glory Hunter yang dulu dukung MU gara-gara sering menang, tuh masih AIG sponsornya. Kalau sekarang kan kalah mulu ya. Dia ini ikutan bangkrut AIG ini. Makanya sekarang MU bukan AIG lagi karena AIG itu udah nggak bisa bayar. Mau beli Gamalmen pun udah nggak mampu, apalagi sponsorin MU kan. Kenapa asuransi juga bisa bangkrut? Kok apa nyambungnya? Jadi gini, saat bank ngasih pinjaman ke orang-orang yang punya KPR ini, mereka itu pakai asuransi buat ngejamin bahwa KPR-nya orang-orang itu bakal lancar. Jadi saat banyak orang yang nggak lancar, itu harusnya AIG yang nanggung ke bank ngelanjutin. Tapi karena berjamaah, AIG pun nggak ada duit lah. Duit dari mana? Emangnya dikira duit nyetak pakai dengkul doang kayak The Fed? Kan enggak gitu kan. Dan akhirnya nyambung ke semua lini. Makin nggak bisa dibayar semuanya. Tukang pintu kayak tukang kebon kayak tukang semua nggak bisa dibayar, hancur. Ini gue bikin super simple aja, tapi intinya ini semua lini hancur melebur. Siapa yang salah? Jelas. Yang salah adalah bank yang ngasih KPR ke semua orang tanpa verifikasi yang jelas. Di tahun 1930 pun Amerika juga krisis gara-gara siapa? Gara-gara dia juga. Ya Wall Street. Wall Street itu merupakan julukan buat bank-bank, trading security, pengelola investasi atau hedge funds. Jadi mereka ini yang punya duit, yang mengelola uang ini, ya kayak tadi lah pokoknya financial institution, itu mereka punya julukan namanya Wall Street. Mereka inilah yang bisa dibilang secara nggak langsung menjadi alat buat ngatur ekonomi dunia. Karena mereka itu kalau salah langkah, baik disengaja maupun nggak disengaja, itu akibatnya bisa ke semua orang. Ya lo bayangin tadi kasus 2008 tadi. Akhirnya karena capek dikerjain dulu sama Wall Street, ada ide untuk mengurangi kekuatan bank yang memonopoli keuangan kita nih dari masyarakat Amerika. Itulah gunanya kripto. Bank itu basically adalah middleman alias perantara. Kalau misalnya lo mau beli sabun Ustra, lo itu kan transfernya pakai bank. Kalau di kripto itu peer to peer alias orang ke orang, nggak ada banknya dan fee-nya pun lebih murah kecuali lo pakai Ethereum, itu mahal. Simpelnya begitulah. Tapi di sini gue nggak mau bahas tentang teknologi kriptonya. Kalau emang lo mau mendalami tentang teknologi kripto, saran gue adalah mampir ke channelnya Republik Rupiah. Di sana mantap-mantap. Kalau di sini gue lebih pengen bahas visi misinya. Kenapa kripto itu ada? Dan ini penting karena inilah yang akan membuat kita mau invest dengan hati gitu. Dulu ada Uber ngelawan taksi. Uber itu intinya bikin simple, bikin lebih murah karena mereka nggak harus punya mobil buat jadi jualan transportasi. Ada Airbnb ngelawan hotel. Nggak perlu punya bangunan buat nyewain kamar. Kenapa nggak kolaborasi aja? Lu punya rumah, gue yang nyewain, lu punya mobil, gue yang nyariin konsumennya. Sama kayak bank aja gitu loh. Ini middleman juga. Jadi ya middleman-nya mau dihilangin karena apapun yang nggak efisien pasti akan terdisrupsi alias akan terdampak dengan perubahan zaman sekarang. Kayak inilah pokoknya. Dan bank in the end akan terdisrupsi juga. Sekolah pun lama-lama nggak penting karena ada YouTube, belajar gratis. Gue S2 nih, master gelarnya. Dapat ilmu banyakan di YouTube daripada kuliah gue. Tapi ini nggak akan gampang, nggak akan segampang yang lain. Karena apa? Karena lawannya ini bukan hotel, lawannya ini bukan taksi. Ini lawannya Wall Street, elite global. Ini bakal jadi journey yang panjang gitu. Tapi inilah masa depan kripto. Ini sama kayak internet tahun 2000. Ini masih in the beginning of beginning gitu loh. Dulu zamannya internet tahun 2000-an, semua harga perusahaan internet tuh naik drastis, bubble.com namanya. Akhirnya hancur. Karena apa? Karena banyak perusahaan internet yang nggak jelas, yang cuman FOMO doang, ikut-ikutan bikin doang. Sama kayak sekarang kripto. Banyak kripto nggak jelas. Contohnya apa? Doge. Itu nggak jelas itu. Nggak ada gunanya. Itu koin meme kok. Saat nanti bubble-nya pecah kripto, sekarang belum pecah ya. Saat nanti pecah itu akan hancur abis-abisan. Tapi dulu pas .com bubble, semua hancur. Tapi ada yang emang bagus. Ada Amazon, ada eBay, ada macem-macem. Justru saat nanti bubble pecah, mungkin di tahun depan atau kapan, disitulah saatnya beli. Tapi belilah yang tepat gitu loh. Belilah yang emang bener, yang emang the future. Ya sekarang pun beli boleh. Gua pun punya banyak lagi. Gue juga siapin amunisi kalau ntar pecah ya, gue siap mau beli lagi. Asal tahu mau beli yang mana. Kalau ngomongin Doge sedikit ya, itu kan sebenarnya cuma pom-poman doang dari Elon Musk. Elon Musk ini tuh kalau kita lihat di pasar, di market nih, citranya itu baik. Ibaratnya tuh kayak dia tuh hero-nya orang-orang miskin, hero-nya rakyat biasa untuk melawan elit global. Dia bikin banyak orang jadi kaya lewat Doge-nya, atau dia pemain Bitcoin atau apapun. Sebenarnya Elon Musk ini bukan hero. Dia nggak lebih baik daripada Jeff Bezos. Orang-orang bilang seakan-akan Jeff Bezos itu Lex Luthor dan dia
ini Elon Musk ini Iron Man. Enggak kok, Elon Musk itu juga sebenarnya bagian dari elit global juga. Ya dia part of elit global juga. Dia itu mainin manipulasi harga cryptocurrency. Dan inget tadi gue ngomongin KPR rumah 2008. Itu semua karena manipulasi. Justru manipulasi dari Elon Musk ini akan ngelit ke bubble-nya kripto. Coba kalau nggak ada dia, mungkin akan lebih stabil. Tapi ya inilah elit global akan terus merecoki yang emang mau challenge mereka gitu loh. Ada yang untung nggak? Ada yang untung, pasti banyak yang untung gara-gara Elon Musk ini bikin pom-poman IWO. Tapi banyak yang rugi nggak? Pasti banyak banget yang rugi. Dan sekarang dia makin mainin market dan ya ini akan lead ke pecah bubble-nya. Dan ya itulah part of the journey. Tapi yang harus gua di sini garis bawahi adalah jangan jadikan Elon Musk nabi lo gitu loh. Karena dia bukan orang superhero. Dia tuh part of elite global. Lo nggak bisa jadi bilioner kayak Elon Musk kalau lo bukan part of Illuminati. Terus kira-kira elit global diem aja apa kalau ada currency mau ngelawan dolarnya mereka gitu? Atau mungkin sebenarnya jangan-jangan elit global itu juga punya cryptocurrency? Kalau merujuk kepada majalah The Economist tahun 98 nih gambarnya ya. Ada gambar burung phoenix dengan kalung tulisannya 10 Phoenix 2018. Dan ternyata pada tahun 2018 bulan Oktober lahirlah sebuah cryptocurrency namanya XRP. Dan RP itu digadang-gadang sama teori konspirasi. Artinya itu Rising Phoenix. So dari tahun 98, menurut teori konspirasinya, elit global udah tahu bahwa akan ada a world currency yang gantiin dolar, mata uang tunggal, yaitu XRP. Terus kenapa gue suka posting XRP di story IG gue? Kalau misalnya ini tuh mata uangnya elit global, itu kan berarti nggak sesuai sama visi misinya cryptocurrency. Karena sebenarnya cryptocurrency itu tujuannya adalah mengeliminasi perbankan supaya kekuatan itu nggak dimonopoli dan akhirnya disebarkan secara decentralized. Sementara XRP ini perusahaan itu Ripple dan dia itu yang memegang kuasa banget dan dia itu monopoli banget sama currency-nya si XRP token ini. Jadi kan nggak sejalan sama visi misinya cryptocurrency dong.